Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok saya yang menjelaskan tentang definisi dakwah, sejarah, hukum, dan tujuan. Nah, yang kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Auditor Dwi Prasetyo Budi, Faisal Faisal Dwi, Muhammad Syafiq Johansa, Muhammad Ali Fatur Rahman, Ramadan Berliano. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satupun yang dapat menyamainya, sehingga mau melaksanakan perintahnya. Selanjutnya ada sejarah dakwah. Sejarah dakwah Islam dimulai semenjak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Berawal dari Jazirah Arabia, kemudian melewati Gurun Sahara, dan memanjang dari Lautan Atlantik hingga Lautan Teduh. Sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru pada dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Hukum dakwah. Hukum dakwah adalah wajib ain, dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang ia ketahui. Objek dakwah dengan urutan-urutan kepada diri sendiri, keluarga, sanak keluarga dekat, atau sanak famili sebagian kelompok pada seluruh umat manusia. Berdakwah perlu menggunakan metode, yaitu cara dakwah yang teratur dan terprogram secara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Selanjutnya ada tujuan dakwah. Tujuan utama dalam dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan umat manusia untuk memasuki kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan dakwah mencakup aspek-aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai manajemen dan sistematika dakwah. Manajemen dakwah. Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris. Manajemen yang berarti ketata laksanaan, tata pemimpinan, dan pengolahan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen biasa disebut dengan at-tanzim dan at-tati. Dengan demikian, secara bahasa, manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dakwah secara etimologis berasal dari kata bentuk masdarnya. Bentuk dasarnya mempunyai arti ajakan, seruan atau panggilan. Sedangkan dalam bentuk fiilnya mempunyai arti memanggil, mengajak dan menyeru. Orang yang mengajak, menyeru dan memanggil disebut sebagai dai, sedangkan orang yang diseru disebut sebagai ma'du. Manajemen dakwah merupakan proses perencanaan tugas, mengelola tugas, menghimpun dan menempatkan tugas dan kemudian menggerakkannya ke arah yang pencapaian tujuan dakwah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Sistematika dakwah. Dakwah sebagai suatu ilmu yang relatif mudah bila dibandingkan dengan ilmu filsafat. Dakwah sebagai suatu ilmu memiliki sistematika yang terdiri dari 8 subsistem.
Kurang berhasilnya gerakan dakwah pada umumnya lebih disebabkan oleh lemahnya subsistem dakwah secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar gerakan dakwah lebih efektif, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun keseluruhan subsistem dakwah secara keseluruhan. Uraian secara global akan diarahkan kepada 7 subsistem dakwah sebagai berikut. 1. Subjek dakwah atau dai adalah setiap orang yang mengajak, memerintahkan orang di jalan Allah, atau mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua, memiliki akhlak al-karimah. Seorang pribadi yang menyampaikan ajaran yang mulia dan mengajak orang menuju kemuliaan, tentulah seorang dai. Memiliki akhlak mulia yang terlihat dalam seluruh aspek kehidupannya. Seorang dai harus memiliki sifat sidik, amanah, sabar, tawadu, adil, lemah lembut, dan selalu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan sifat-sifat mulia lainnya lebih dari itu. Kunci utama keberhasilan dai adalah satu kata dan perbuatan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif luas. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini adalah cakupan ilmu pengetahuan yang paling tidak terkait dengan pelaksanaan dakwah, antara lain ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, psikologi dakwah, logi informasi, baik cetak maupun elektronik, ilmu patologi sosial, dan lain-lain. Yang keempat, memahami hakikat dakwah. Hakikat dakwah pada dasarnya adalah mengadakan perubahan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya perubahan yang bersifat normatif sebagai contoh, perubahan dari kebodohan kepada kepintaran, perubahan dari keimanan atau keyakinan yang batil kepada keyakinan yang benar, dari tidak paham agama Islam menjadi paham agama Islam. Lima, mencintai objek dakwah atau mad'u dengan tulus. Mencintai mad'u merupakan salah satu modal dasar bagi seorang dai dalam berdakwah. Rasa cinta dan kasih sayang terhadap mad'u akan membawa ketenangan dalam berdakwah. Seorang dai harus menyadari bahwa objek dakwah adalah saudara yang harus dicintai, diselamatkan, dan disayangi dalam keadaan apapun, walaupun keadaan objek dakwah menolak pesan yang disampaikan atau meremehkan bahkan membenci. 6. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Dai harus memahami latar belakang kondisi sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan berbagai dimensi problematika objek dakwah. 7. Memiliki kejujuran dan rasa ikhlas. Karena keikhlasan dan kejujuran merupakan faktor yang sangat prinsip dan menentukan diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir secara ikhlas akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah kami akan mempresentasikan mengenai objek dan subjek dakwah. Subjek dakwah. Subjek dakwah ialah pendakwah yang sering kita sebut sebagai dai. Dai ialah orang yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada makdu atau objek dakwah. Dai tersebut melaksanakan kegiatan dakwah baik lisan maupun tulisan. Dalam berdakwah bisa secara individu, kelompok maupun lembaga. Namun biasanya dai lebih dikenal sebagai penceramah, seperti khotib, penceramah, dan sebagainya. Sebenarnya tidak hanya itu yang bisa disebut sebagai dai, penasihat, pemimpin, dan pemberi ingat juga termasuk dai. Seorang dai menjadikan dakwah sebagai amaliyah pokok bagi tugas ulama. Kompetensi dai ada 3. Fisik, sehat secara jasmani. Kepribadian, jujur, terbuka, dan sabar. Keilmuan, cerdas, dan menguasai materi. Objek dakwah. Objek dakwah ialah penerima dakwah dan menjadi sasaran dakwah baik individu maupun kelompok-kelompok.
Objek dakwah disebut juga matbu. Dalam dakwahnya Habib Syekh itu objek dakwahnya ialah berawal dari majelis-majelis yang kemudian meluas ke masyarakat semua. Objek dakwah terdiri atas satu, objek material, sebagaimana ilmu-ilmu sejenisnya lainnya adalah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, objek formalnya usaha manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Kesimpulannya, subjek dakwah sebagai dai yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada makdu. Kompetensi dai ada 3, fisik, kepribadian, dan keilmuan. Untuk yang objek dakwah sebagai penerima dakwah dan menjadi sasaran baik individu maupun kelompok-kelompok. Objek dakwah biasa disebut makdu atau komunikan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.